ini ada jabatannya, lalu kemudian oh ya kita cari orang yang tepat, atau ini ada orangnya, dicarikan jabatannya. Itu yang kemudian perlu jadi kritik kita gitu. Ini sampai menghela nafas loh ini. Sudah 3 kali menghela nafas. Baru 2 menit duduk di sini. Ya kalau buat saya kan, kalau itu mas-mas yang tadi ada di akhir, bapak-bapak yang tadi di akhir video itu, pertanyaannya penting banget dia ada di dalam struktur kabinet menjadi bagian dari pejabat publik. Buat saya sih enggak. Buat saya enggak. Dan ini bukan perkara soal apakah dia akan nerima gaji apa enggak. Karena kan dia bilang, oh saya enggak akan ambil gaji saya. Lah itu malah lebih aneh lagi. Gajinya tetap dikeluarin, dianya nggak nerima, terus kemana gajinya? Terus yang kedua, apakah terus kemudian itu jadi lebih baik kalau dia kemudian nggak nerima gajinya? Kan enggak. Persoalannya beneran dia itu dibutuhkan nggak untuk ada? Atau dia diada-adakan karena ada dia gitu? Jabatan ini diada-adakan karena ada dia gitu. Atau karena dia memang dulunya basicnya pesulap, terus dia jadi menyulap jabatan-jabatan gitu. Ngomong-ngomong soal tadi ya, kapabilitas, lalu pesulap, lalu pejabat yang tidak menerima gaji. Kan dalam 100 hari ini kita melihat ya bahwa pejabat-pejabat yang kemudian dilantik oleh presiden itu ya banyak yang unik-unik gitu dan banyak yang blunder gitu. Itu apakah menunjukkan bahwa pemerintah kita atau presiden kita itu salah pilih orang? Kenapa nih harus mikir nih Mbak Ina ya? Ya. Gitu tadi, kalau misalnya ini ada orangnya, terus dicariin jabatannya, ya nggak salah pilih orang. Jabatannya yang salah, bukan orangnya. Pemerintah nggak boleh salah Pak ya? Kalau pemerintah salah, jadi gini, rulesnya cuma satu. Menurut pemerintah, apapun yang semua kritikan terhadap pemerintah hanya perlu direspon dengan dasmu. Rules kedua, kalau pemerintah salah, mengacu kepada rules nomor 1, itu aja. Jadi hanya ada itu. Oke. Kita geser ke Cak Anam dulu ya. Cak, ini menarik nih Cak. Cak Anam dulu 2024 pemilu ada di sebelah nih Cak. Ya kan? Di 03. Nah, sekarang bagian dari pemerintahan tentu saja. Sebagai Kompolnas atau gimana? Kompolnas itu tidak pure pemerintahan. Dia auxiliary bodies. Ya, memang keanggotaannya ada dari pemerintah. Tapi dia tidak hanya pemerintah, ada pakar kepolisian dan ada masyarakat. Dan saya mewakili masyarakat. Oke, melihat 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo, Cak, ada banyak catatan dari soal kepolisian yang sekarang ditangani oleh lembaga Cak Anam dan juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang dulu Cak Anam juga aktif sebagai komisioner di Komnas HAM. Catatan Cak Anam soal 2 hal itu, HAM dan kinerja kepolisian. Ya, yang paling penting begini sebenarnya, negara kita negara hukum, ya apapun yang terjadi orientasinya harus supremasi hukum itu harus kuat. Nah di negara hukum itu yang kuat masyarakat sipilnya, tidak boleh yang lain. Lah ternyata kan kita tahu nih pelantikan dari kabinet retreat gitu ya, niatnya kayaknya bagus gitu ya, tapi kan 100 hari gas hilang di pasaran. Ya, kalau itu konsolidasi, koordinasi harusnya nggak boleh kejadian, itu kan mendasar itu. Infrastruktur kehidupan kita itu sekarang tidak bisa lepas dari energi. Gas tiba-tiba hilang. Kalau gas yang 12 kilo yang hilang mungkin masyarakat nggak akan gelisah. Tapi 3 kilo yang hilang tukang tempe, tukang tahu, tukang mendol, tukang kos-kosan, macam-macam jadi gelisah semua. Dan itu ada apa di situ. Padahal ya itu konsolidasi. Harusnya lebih bagus, tapi faktanya tidak bagus. Nah, yang kedua, yang paling mengkhawatirkan saya dan saya yakin kita semua adalah apakah tata kelola negara hukum ini mau kita kembalikan jauh dari hukum. Misalnya, ya kekuasaan yang berkuasa bukan hukumnya. Nah, kekuasaan itu oleh siapapun. Kalau kami di Kompolnas ya oleh polisi, atau lebih gede lagi misalnya ada orang yang deg-degan ini, apakah mau balik lagi nih militerisme misalnya begitu. Karena paling sederhana begini, wong jelas-jelas nyewa mobil, ya toh, terus mobilnya 4 gulipat, yang punya mobil malah ditembak.
Gak berhak mengkritisi karena selama ini Jokowi sudah tidak menjabat lagi itu masih digaji pakai uang rakyat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, lanjut. Gini, Sebentar sebelum ke Bu Akbar sama oposisi, saya ke Bunda Ica. Silakan narasi Bunda Ica. iya, Anda bilang kan katanya Jokowi dihujat, Bang. Apalagi Pak Anies, Bang. Pak Anies dari zamannya dia sebagai menteri, sebagai gubernur itu dihujatnya paling dahsyat banget, Bang. Di framingnya sama pendukungnya Jokowi itu lebih dahsyat, Bang. Gitu. Pak Anies aja itu pernah menjabat aja sebagai gubernur dan menteri itu, bukan main, Bang. Itu pendukungnya Jokowi itu menghinanya Pak Anies, lebih dahsyatnya, Bang, daripada Jokowi. Abang asal abang tahu ya, saya sebagai warga Jakarta itu, ya kan, saya mendukung Pak Anies karena apa? Pak Anies itu kinerjanya sudah terbukti, Bang. Jadi kita sebagai rakyat nih, Bang, kita harus cerdas, Bang, gitu kan. Jangan pejabat kita yang bersalah itu kita dukung. Jangan seperti itu. Kalau misalkan pejabat kita bersalah atau gimana kan, melenceng gitu kan, kita harus mengkritiknya, Bang, mengkritiknya. Jangan kita diem aja seperti itu. Kita harus cerdas sebagai rakyat, Bang. Karena apa pejabat? Karena kita rakyat, kita sebagai rakyat itu kita istilahnya tuan rumahnya gitu kan istilahnya. Kalau pejabat itu kan bawahan rakyat, Bang, gitu. Jadi kita berhak, Bang, untuk mengkritik para pejabat gitu kan. Apalagi kan sekarang di banyak pejabat yang koruptor itu berjamaah itu, ya kan. Banyak sekarang, kita harus mengkritiki, Bang. Kita harus cerdas sebagai rakyat gitu. Jangan kita diem aja. Sekarang kan negara kita ini sudah sudah gelap gitu kan. Anggaran sudah defisit gitu kan. Tidak ada APBN juga sudah defisit gitu kan. Kita harus mengkritiknya, Bang. Jangan kita diem aja, Bang, gitu kan. Sekarang ini kan kita aturan-aturan kan sudah selama 10 tahun ini kan Jokowi menjabat itu kan sudah diobok-obok, Bang. Negara kita itu aturan sudah ditabrak-tabrak ya kan sama Jokowi gitu selama 10 tahun. Abang inget nggak selama 10 tahun kinerjanya Jokowi seperti apa gitu kan? Dia lebih mementingkan kroni-kroninya sendiri dibandingkan rakyatnya sendiri. Sekarang apa? Dulu dia mau menjabat sebagai presiden, ya kan, dia sudah berjanji, ya kan, tidak akan cawe-cawe lah, tidak akan ini itulah. Tapi nyatanya apa? Dia sudah membohongi rakyat, ya kan. Dia tidak bilang tidak mengutang, tidak akan mengutang, ya kan. Tadi nyatanya apa? Utang itu sudah sudah banyak, Bang, berapa ratus ribu, ya kan, triliun itu kan. Karena kita sebagai rakyat harus cerdas, Bang. Jangan mau kita dibodohi oleh pejabat. Ya, perlu diingat. Jokowi buat bukan untuk diri pribadi. Yang perlu diingat itu kembali lagi untuk bangunan negara, untuk kita semua. Ya, Bu Ica ya. Bang, bangunan apa saya tanya? Bangunan apa? Ya Allah. Oke, ditahan dulu. Oke, Bang Agung sama Bunda Ica ditahan dulu. Saya ke Akbar. Ya, makanya saya meluruskan nih, bangunan apa, Bang? Bangunan apa, seperti apa gitu kan. Berarti Bu Ica belum tahu bangunan itu. Ya kan, saya kan memperjelaskan bangunan apa, kan tadi Abang bilang katanya untuk pembangunan apa, pembangunan itu IKN sebenarnya itu, Bang, tidak ada fungsinya, Bang. Untuk apa IKN, ya kan, rakyat kita sudah susah, ya kan, tidak ada fungsi, kelaparan. Oke, ditahan dulu. Ya, siap. Nanti saya kasih waktu lagi Bunda Ica dan Bang Agung. Silakan Bang Akbar atau Bunda Pose atau Akbar dulu yang naik tadi ya. Lupa saya.
Silakan. Bang Pose ya, apa posisi silakan Bang posisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Menanggapi terkait statementnya Bang Agung ya. Sebetulnya simpel sih Bang. Kegaduhan ini yang membuat adalah Jokowi sendiri Bang. Jokowi sendiri yang membuat kegaduhan. Sebetulnya kalau Jokowi dari kemarin dia benar-benar mempunyai sifat negarawan sejati, nggak mungkin akan terjadi kayak gini Bang. Nggak mungkin akan terjadi kayak gini. Sebetulnya sesimpel itu sih Bang. Tinggal Jokowi masih punya power, masih punya massa, masih punya wibawa. Tinggal dia meminta media untuk datang konferensi pers. Ini loh ijazah asli saya. Selesai kok di situ. Selesai Bang. Tapi ini malah dimanfaatkan oleh Jokowi. Yang mengambil keuntungan siapa? Jokowi. Tanpa Bang Agung sadari loh. Dan itu politik yang dimainkan saat ini. Terus kita berstatement, kita mengeluarkan unek-unek kita. Kenapa nggak boleh Bang? Apa ada larangan untuk kita berstatement, kita berargumen? Nggak ada Bang. Nggak ada larangan. Betul Bang. Begini Bang, kita punya hak ingin tahu ya ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Intinya kita sebagai rakyat, ya kan? Sebagai rakyat kan Bang, kita sama-sama sebagai rakyat ingin tahu ijazahnya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga punya hak Bang untuk Benar. Bang. Oke, bentar, saya kasih Bang, waktu. gini loh Bang, sebentar Om. Biar Bang. nanti ada benang merahnya Om, sebentar Om. Saya izin sebentar biar Silakan. ada benang merahnya. Gini loh Bang. Jokowi adalah mantan presiden dan dulu presiden. Kita harus melihat legalitas instansinya. Ketika ini menjadi huru-hara, Pak Prabowo ya. Tapi kalau menggantikan Gibran itu jelas awal dari kudeta. Cuman Pak Prabowo lebih cerdik, dia membalikan. Loh, saya tegas seperti ini karena didikan Patri. Saya didikan Pak Luhut. Ya, dibalikan. Jadi jangan menyalahkan saya ketika saya bertindak tegas. Artinya tidak menerima dengan tawaran-tawaran dari yang mengatasnamakan jajaran jenderal purnawirawan itu. Itu Bang, sedikit barangkali ya itu ya saya meluruskan bahwa emang ada tujuan-tujuan terselubung yang sebetulnya ini mengganggu proses pemerintahan di negara kita. Itu emang tujuannya mau mengatakan Bang. Masalah misalnya masyarakat banyak yang berpendapat benci karena ke Pak Jokowi itu karena pembentukan opini, penggiringan opini supaya masyarakat awam itu benci sama Pak Jokowi. Emang tujuannya seperti itu, supaya menutupi keluarga Pak Jokowi, sehingga jasa-jasa Pak Jokowi yang selama ini dalam pemerataan pembangunan sehingga sampai tingkat desa ada dana desa. Kapan ada dana desa? Semenjak ada Pak Jokowi. Kapan ada tol laut? Dulu Pak, semen. Gimana Pak Pringan, Pak saya potong sebentar ya Pak ya. Saya potong sebentar aja Pak. Kalau saya pribadi gini, saya tuh kan orangnya sukanya cepet gitu. Saya singkat gini Pak, kalau saya gini aja nih, buat teman-teman semua, buat yang di bawah juga, artinya gini ya, kita sudah tahu bagaimana kericuan yang terjadi zaman sekarang ya. Intinya gini ya, semua, apapun itu yang terjadi, yang dikatakan ijazah Pak Jokowi palsu, itu cuman mainan politikus busuk aja yang di atas sana. Itu aja, ya. Roy Suryo semua. Pagi Mbak Lila.
Semuanya itu ada di barisan sakit hati yang pertama. Kedua, yang melakukan itu semua hanya orang pengangguran yang butuh kerja. Butuh cari makan, kantong mereka kempes, perut mereka juga udah kempes. Itu aja. Yang penting di sini saya bilang berkali-kali nanti. Pada saat kapan? Nanti 2029 ya. Teman-teman saya, rakyat semua kita yang di bawah ini. Pada saat 2029 kita pilihlah pemimpin yang benar. Karena apa? Mereka sekarang sudah mulai ya hitung-hitungan politik untuk 2029. Mereka sangat menakutkan apa? Gibran. Mereka sangat takut. Itu sudah dimainkan oleh politikus busuk siapapun itu. Makanya saya bilang pejabat tidak perlu kita bela siapapun kecuali pejabat yang pro terhadap rakyat. Pak Jokowi sudah selesai. Saya enggak, sebentar Pak, jangan potong saya dulu Pak. Pak, jangan potong saya Pak, biar selesai. Kalau kita sangat-sangat nggak kelar-kelar nanti gitu. Jadi begini, pesan saya buat teman-teman semua, nanti 2029 kalau memang kita ingin negara kita bersih, suara kita jangan mau dibayar dengan uang, apalagi yang namanya caleg. Kamu pilih saya ya, saya kasih kamu bansos, jangan mau. Begitu juga presiden, kalian semuanya kalau nanti 2029 pilihlah presiden yang benar-benar pro terhadap rakyat, lihat rekam jejaknya mulai dari sekarang supaya pilihan kita itu tidak salah untuk Indonesia maju. Karena apa? Mereka sudah memainkan semuanya ini. Tujuan mereka itu hanya apa? Ya kenapa Pak Jokowi selalu dikejar? Mereka takut dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi tahu siapa maling-maling sesungguhnya di dalam negara kita yang sudah menikmati sumber daya alam kita selama ini loh. Selama ini. Jadi Pak Jokowi itu membuka tabir itu semuanya. Pak Jokowi memang harus mereka sisihkan, tenggelamkan. Makanya mereka resah dengan yang namanya itu Gibran. Ketika Gibran dimakzulkan, selesai semua. Makanya saya bilang sama rakyat Indonesia, kalau kita cinta dengan NKRI, mari ketika ada narasi teman yang benar-benar menyesatkan, itu kita kita hantam. Seperti itu. Jadi untuk 2029 semua, baik yang di bawah, pelajari mulai dari sekarang siapa yang cocok kita usung untuk 2029. Terutama untuk caleg, jangan mau terima uangnya. Itu. Kalau ada caleg terima uang, katakan sama mereka. Caleg itu saya bilang ya, pejabat itu dia itu ramah ketika dia lagi kampanye. Setelah kampanye dia lupa sama kita. Begitu teman-teman. Itu kan Kasih yang lain, kasih kesempatan yang lain itu di sebelah Kak Ada belum ngomong sama yang di bawah. rangkumannya seperti itu. Masyarakat perlu penjelasan untuk menyadarkan, walaupun tidak seluruhnya sadar. Pak, kasih dulu Pak yang di bawah Pak ngomong Pak. Emang betul Pak Jokowi itu ancaman bagi kelompok-kelompok tertentu. Yang di bawah itu ngomong Kak Cinta, ada tamu-tamu yang baru. Ya, halo, selamat bergabung, selamat siang, silakan Pak, mau ngomong. Orang itu bernarasi Pak, Kak. Boleh saya mau ngomong? Ya, silakan. Begini, mereka itu adalah orang-orang yang haus, Bu, orang lapar dengan jabatan gitu loh. Jadi mereka itu menyampaikan hal-hal yang kurang baik. Sebetulnya kesempatan ini buat Pak Jokowi untuk menghukum mereka, mempidanakan mereka seharusnya secara tegas, begitu loh. Nah, kami yang mau mediasi. Kalau mereka itu dari dulu memang omongannya merusak rakyat Indonesia, cara menyampaikan itu loh, yang kurang etik gitu. Jadi inilah kesempatan baik buat Pak Jokowi untuk memenjarakan mereka begitu. Harusnya secara cepat itu ditindak karena apa? Ya betul tadi, kalau nggak langsung ditindak itu nanti akan ada penghancuran lagi dengan ijazah yang lain gitu loh, Bu. Memang niatnya mereka itu niat makar kok. Gitu, Bu. Kudeta ya. Iya, itu. Itu dari dulu dari Pak Jokowi menjabat itu memang kan mulainya kan dari Amin Rais itu. Setelah itu ada yang namanya
siapa itu yang dalangnya itu. Jadi mereka itu niatnya itu merusak negara gitu loh. Makanya sampai yang namanya Rizik Syihab itu jadi apa sih di Indonesia ini? Motivasinya apa mereka itu sampai gitu loh. Pak Jokowi itu orang baik, orang Jawa, orang baik dia. Orang baik. Jadi kita berbicara gaya berbicaranya itu yang mudah dipahami rakyat aja. Iya betul. Jadi silsilah, kita harus baca silsilah mulai Pak Jokowi pejabat jadi presiden, pertengahan jadi presiden itulah. Karena apa? Pak Jokowi menutup HTI lah, di situ sakit hati mereka. Terus korupsi itu ditangkepin, terus Freeport diambil kembali. Sedangkan di balik Freeport itu ada mereka itu gitu loh. Kalau Freeport dikembalikan ke negara, mereka tidak ada dapat bagian, makanya sakit hati dia. Gitu loh. Disarankan terganggu itu aja. Cukup itu. Gantian. Ya betul. Jadi ada kelompok-kelompok cukup, Bu. Pak Jokowi itu merupakan satu ancaman sehingga mengganggu bisnis haramnya yang selama ini nyaman. Gitu. Emang ya, itu sudah. betul.